Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silka Amalia dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUAP untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dalam Islam yang dibina oleh dosen Jud Dian Fitri. Langsung saja, pengertian KUAP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak, memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit pengertian tentang KUAP. Sekarang saya akan menjelaskan Undang-Undang KUAP yang ada pada bab 4 tentang penagihan pajak. Pasal 18, 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan. Surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Penjelasan ayat 1. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan. Surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Pasal 19. 1. Apabila atas pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding. Pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Sebulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Penjelasan ayat 1. Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar. Selanjutnya yaitu pasal 20. 1. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan. Surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ditagih dengan surat paksa. Penjelasan ayat 1. Dalam hal jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penjelasan ayat 2, yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 21. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk menagih pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Penjelasan ayat 1. Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi, baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lain. Maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian lebih dahulu dari kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya. 2. Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Pasal 22. 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Penjelasan 1. Ayat 1. Saat daluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. 2. Daluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, c. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Pasal 23 ayat 1 dihapus. Penjelasan ayat 1 dihapus. 2. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap a. Pelaksana surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang, b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak, d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan surat tagihan pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Penjelasan ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 dihapus. Penjelasan ayat 3 dihapus. Pasal 24 tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Penjelasan Menteri Keuangan akan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi antara lain karena wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak, dan hak untuk melakukan penagihan telah daluarsa. Melalui cara ini akan dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak
saja yang akan dapat ditagih atau